Rossi sarankan, Morbidelli ke Pramac, untuk selamatkan karirnya. Marco Bezzecchi, Valentino, memberikan banyak tekanan. Perasaan sedih, dari hasil Marquez, di Grand Prix Austria. Rossi sarankan, Morbidelli ke Pramac, untuk selamatkan karirnya. Valentino Rossi, telah menyarankan Franco Morbidelli, untuk pindah ke Pramac Ducati, untuk menyelamatkan karirnya di MotoGP. Morbidelli kehilangan tempatnya di Yamaha, oleh Alex Rins, untuk musim MotoGP 2024, dan sampai saat ini, masih mencari tempat baru. Rossi kini melangkah dengan ide, bagaimana menyelamatkan karir kelas utama, dari salah satu dari 4, lulusan Akademi VR46 di grid. Akan luar biasa bagi Franco, untuk pergi ke Pramac, kata Rossi kepada Sky. Dia juga akan mengendarai motor pabrikan, ini akan menjadi kemungkinan besar. Franco bagus di Yamaha, di tahun kedua, dia mengalahkan Fabio Quartararo, dan menjadi runner-up di kejuaraan dunia. Keterlambatan teknis Yamaha, membuat mereka membayar. Morbidelli bisa memenangkan balapan, hal terbaik baginya, adalah mengendarai Ducati. Morbidelli, setelah finish ke-11 di MotoGP Austria, ditanya tentang masa depannya. Vale mengatakan itu semua, saya setuju dengannya, jawabnya, kamu harus bersabar, silakan bersantai. Setelah pengumumkan Johan Zarco, ke LCR Honda menggantikan Rins. Sekarang ada 2 posisi yang tersedia, di Ducati untuk 2024. Pramac, yang diuntungkan dengan Desmosedici spek terbaru, pasti akan menjadi posisi yang didambakan, dan Gresini Racing, jika mereka membuang Fabio Di Giannantonio, seperti yang diharapkan, akan menjadi sebuah kemungkinan. Apakah Morbidelli, akan mendengarkan Rossi, untuk bergabung dengan Pramac Ducati? Ataukah dia, lebih tertarik pada Gresini, karena merek Italianya? Kita tunggu saja sobat, di Barcelona nanti, mungkin ada pengumumannya. Marco Bezzecchi, Valentino, memberikan banyak tekanan. Juara dunia Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Brad Binder, Red Bull KTM, mampu melepaskan diri lebih awal, di depan balapan MotoGP di Spielberg. Perebutan tempat ketiga, jauh lebih menarik. Jack Miller dilewati setelah beberapa lap, kemudian Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini, bertarung memperebutkan tempat ketiga. Bezzecchi butuh 21 lap, dari 28 lap untuk melewati Alex Marquez, yang juga harus mundur dari Marini, dengan 3 lap tersisa. Setelah lap pertama, Bezzecchi hanya berada di urutan ke-6, dan ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat senang dengan podium saya, akui pebalap berusia 24 tahun itu, yang hanya terpaut 6 poin, di belakang runner-up kejuaraan dunia, Jorge Martin. Dalam balapan sprint, saya tidak bisa menunjukkan potensi saya, karena kekacauan di awal balapan, dan saya jatuh, jadi yang lebih penting untuk melawan. Itu tidak mudah, dari posisi 7 di grid, saya mungkin terlalu gugup saat kualifikasi, dan membuat terlalu banyak kesalahan di lap terbaik saya. Strategi saya, di awal balapan sama seperti di sprint. Saya tetap berada di luar, pada tikungan pertama, dan didorong oleh Maverick Vinales, tapi untungnya tidak tersentuh. Itu juga bukan salahnya, karena dia berada di keramaian. Kemudian saya mulai menyalip, dan semuanya terasa baik. Ketika saya bertemu Alex, saya tahu itu akan sulit, kepala keriting itu menyeringai. Jadi saya berusaha irit, dengan ban belakang saya. Saya sedikit kehilangan akselerasi, tetapi setelah beberapa lap, saya melihat dia mendapat masalah. Saya mengemudi dengan sangat lembut, dan melindungi ban belakang. 2 kali saya mencoba melewatinya, tetapi tekanan ban depan sangat tinggi, sehingga saya harus melebar. Kemudian saya menyiapkan manuver, untuk tikungan kedua, dari belakang dan berhasil. Sungguh luar biasa, mendapatkan hasil yang bagus, dengan Vale di sana. Setiap kali dia datang ke balapan, saya jatuh atau mengalami masalah. Apakah Bezzecchi telah memutuskan, apakah akan tetap di tim VR46 Valentino Rossi pada 2024, atau bergabung dengan Pramac Ducati? Tentu saja Vale menekan saya, untuk tetap di timnya, senyum Marco.
Jika yang terhebat sepanjang masa, menanyakan hal itu kepada saya, maka tentu saja saya senang. Aku sudah membuat keputusan, tapi aku belum akan memberitahumu. Perasaan sedih dari hasil Marquez di Grand Prix Austria. Marc Marquez meraih poin minggu pertamanya di musim 2023 di MotoGP Austria. Tetapi hal itu membuat beberapa penonton merasa sedih. Kejatuhan Marquez dari juara 2019 menjadi pembalap yang membutuhkan 10 putaran hanya untuk menyelesaikan Grand Prix, menyisakan sedikit ironi. Setelah gagal menyelesaikan satu pun balapan hari Minggu karena rentetan kecelakaan dan cedera, akhirnya Marquez finish di urutan ke-12 di Red Bull Ring. Ini menyakitkan, kata Neil Hodgson dari TNT Sports. Dia tersenyum, tapi itu pasti membunuh jiwanya di dalam. Marc adalah binatang, bukan mesin pemenang. Juara dunia 8 kali. Dia tidak pernah lamban, tidak pernah puas dengan apapun. Tapi dia harus melakukannya. Dia mencoba mengumpulkan data. Dia punya kontrak dengan Honda tahun depan. Saya yakin dia melakukan semua yang dia bisa untuk keluar dari itu. Saya yakin dia dan mencoba naik sepeda lain. Hanya ada satu yang tersisa, Gresini Ducati. Anda melihatnya, poin pertama tahun ini, berapa lama sejak Portugal? Sepertinya setahun yang lalu. Luar biasa, sungguh, sebuah cerita sedih untuk Honda dan Marc. Sylvain Guintoli merenungkan penyelesaian pertamanya tahun ini. Seberapa banyak dia berjuang, pole lap yang dia lakukan, barisan depan, dan apa yang dia lakukan di awal musim, dia melampaui motornya. Sangat menyenangkan untuk menonton, hiburan yang luar biasa. Dia membuat beberapa kesalahan juga. Tapi, begitu banyak kecelakaan untuknya, dia tidak bisa melanjutkan, dia telah menekan tombol reset. Dia pada dasarnya, menggunakan balapan, sebagai tes untuk meningkatkan motornya, karena dia tahu bahwa, dia tidak berada di level kompetisi. Marquez menjadi satu-satunya pebalap yang menggunakan ban belakang soft. Pertanda dia mengabaikan hasil untuk benar-benar memprioritaskan pengembangan motor masa depan Honda. Dia dikontrak untuk tetap bersama Honda selama masa kontraknya hingga akhir tahun depan dan mengklaim akan bertahan sampai saat itu. Tapi Marquez juga digoda dengan peralihan ke KTM yang finish kedua lewat Brad Binder pada Grand Prix Austria. Semoga Marquez bisa kompetitif lagi ya sobat. Pasti kalian kangen Marc naik podium ya. Kita doakan yang terbaik saja sobat.